Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepada Allah karena akhirnya kita sudah memasuki masa perkuliahan perdana, yaitu matrikulasi sebelum memasuki mata kuliah yang selanjutnya. Di tengah masa tolong yang mute-nya suaranya supaya tidak mengganggu. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi, kita masih bisa melaksanakan perkuliahan. Artinya, kita masih bersyukur Allah sudah mempersiapkan fasilitas. Wabah ini didatangkan justru di saat manusia sudah siap. Seandainya wabah ini datang beberapa tahun yang lalu, maka perjalanan kita, bisnis, usaha, pembelajaran, semua mati total. Jadi ternyata Allah memang sudah mencanangkan bahwa penyakit itu akan datang, tapi sebelum penyakit itu datang sudah difasilitasi, sudah ada kemampuan, sudah ada kesiapan. Sehingga dengan ini kita tidak terlalu banyak mengeluh. Artinya masih ada fasilitas yang diciptakan oleh seseorang, yaitu fasilitas Zoom. Walaupun di awalnya banyak pro dan kontra, macam-macam persaingan bisnis yang mengatakan Zoom itu macam-macam. Ternyata kita menikmati hasilnya. Fasilitas inilah yang paling bermanfaat dilaksanakan perkuliahan. Tak lupa juga salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena kita lahir di dalam dunia yang sudah mengenal arti sebuah peradaban. Bayangkan saja pada saat Nabi Muhammad belum lahir bagaimana peradaban manusia. Lalu kata Ustadz Maulana, zaman jahiliyah itu masih ada di dalam diri manusia masing-masing. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu adalah dengan terus belajar. Saat ini Bapak Ibu sudah memasuki masa perkuliahan, yaitu terus menuntut ilmu yang merupakan salah satu sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita semua nanti berada dalam syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya mau menyapa dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada informasi yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mata kuliah matrikulasi ini, kita hari ini pertemuannya tidak terlalu lama. Kita hanya membuat kontrak belajar dulu. Selain kontrak belajar, kita juga ada perkenalan. Kontrak belajar kita, ini kan jamnya adalah jam 19. Apakah kita akan bertahan di jam 19 atau kita menunda setelah salat Isya? Menunda, Bu. Bagusnya menunda, Bu. Setelah sholat Isya lebih baik. Setelah salat Isya, sehingga nanti pada saat azan kan kita tidak kepikiran lagi. Betul, Nggih. Tapi saya berharap tepat waktu maksudnya, artinya setelah sholat Isya jangan macam-macam lagi gitu kan. Iya, Bu. Ya, Atau sarapan malamnya, malah sarapan malamnya makan malamnya dijadikan jam 6 lah, jam 5 atau jam berapa itu cepatnya, sehingga atau setelah maghrib, sehingga kita tepat setelah Isya masuk. Gimana? Sepakat seperti itu? Sepakat. Jam 8. Yang dari pondok dia nyalain mau baca Yasin juga nggak bisa, baca yang lain nggak bisa karena habis maghrib. Buruk ya. Tapi kita harus memundurkan juga jamnya berarti. Jam 8 itu baru selesai sholat. Nggak apa-apa ya. Jam 8 insya Allah masih. Jam 8 kemudian berakhirnya berarti kita menunda juga. Betul katanya. Oke, nggak apa-apa, kita sepakat ya. Jadi setelah Isya kita masuk. Kemudian dalam perkuliahan kita harus sudah berbeda daripada S1. Lulus tugas mata kuliah itu adalah selalu kelompok. Nah, sementara di sini kita kelompok juga ada, secara mandiri juga ada. Lalu dalam pembuatan makalah itu tidak lagi menggunakan referensinya hanya sedikit, tapi ada lumayan referensinya. Kita tidak membatasin berapa, tapi paling tidak kan kita sudah dapat mengambil. Dan perlu diingat, kalau S1 itu adalah menyimpulkan pendapat
pendapat di atas maka dapat disimpulkan, itu masih S1. Tapi yang bagus di S2 itu adalah meramu berdasarkan pendapat di atas yang mengatakan begini, maka harus dilakukan apa. Nah, itu sudah S2, artinya menganalisa, kemudian apa yang tindakan-tindakan harus dilakukan. Itu sudah S2. Latihan saja, tidak dipaksa dulu dimatrikulasi, tapi latihan. Tapi itu nanti akan terus berlanjut. Nah, jadi tugas-tugas itu nanti kontrak kita akan ada tugas-tugas layaknya seperti S1 juga, cuman nanti berbeda sistemnya. Oh, terlalu banyak tugasnya? Ya nggak apa-apalah. Sakit-sakit dulu, tapi nanti akan manis. Pengetahuan kita semakin bertambah. Kemudian dalam hal nanti pengumpulan tugas, makalah atau misalnya direvisi nanti dikumpulkan tepat waktu, karena perlu kami sampaikan sekarang ini pembelajaran kita ini yang berbicara itu adalah sistem. Jadi batas input nilai dan macam-macam sampai nanti perkuliahan yang akan datang, batas input nilai itu ada batasnya. Apabila sudah lewat batas inputnya, siapapun sudah nggak bisa lagi melakukan perbaikan. Dosen mengusul kepada rektorat nggak bisa, karena sistem itu terlink secara nasional. Jadi harus mengajukan permohonan KPDIDIKTI dulu, bahwa akan ada dibuka lagi, ini kan repot sekali. Jadi ada batasan-batasannya, sehingga dosen tadi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, kita benahi lagi di S2 itu harus disiplin dalam hal pengumpulan tugas, apa-apa, sehingga dosennya mudah untuk memasukkan nilainya. Nah, ini harus dipahamin dalam perkuliahan sekarang, berbeda zaman dulu. Setengah jalan ada susulan dengan macam-macam seenaknya aja, sekarang nggak bisa lagi karena sistem waktunya dibatasin. Dosen input nilai misalnya dari 5 hari, 6 hari, setelah itu nggak bisa lagi. Nah, sekarang absen ini tadi katanya saya lihat ikuti di grup itu ya, absen diambil alih tangani oleh ketua Kosma. Nah, ini juga harus hati-hati. Jangan sampai nama yang muncul di layar ini berbeda nanti dengan di Siakat. Sehingga kasihan Kosmanya nanti. Jadi misalnya kalau misalnya menggunakan laptop siapa, HP siapa, ada konfirmasi lah atau dicat kepada ketua Kosma untuk memudahkan tuh absennya. Nah, ini ada absen juga bermasalah, terlewat waktunya, hari ini absen, lupa, besok absen, jamnya udah kelihatan. Nah, semuanya ada aturan. Nah, kemudian itu adalah tentang sistem perkuliahan yang ada. Kebetulan saya mengajar sekaligus juga sebagai Kaprodi PHI. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah-masalah silakan untuk berhubungan dengan Kaprodi. Untuk mata kuliah ini, perkenalan kita terhadap mata kuliah yang pertama, kenapa matrikulasi tentang ilmu pendidikan itu ada? Kenapa dengan harus ada matrikulasi? Nah, gini, misalnya dari Unmul, dari EPKIP, kemudian dari UNY Jogja atau di mana-mana saja yang sifatnya umum, itu biasanya namanya adalah ilmu pendidikan. Sementara kita di sini adalah ilmu pendidikan, tapi ada dasarnya berdasarkan kepada hukum Islam. Di sini yang membedakan kita, sehingga kita ada perlu matrikulasi. Nah, kemudian di dalam pembahasan proses pembelajaran ada beberapa hal yang tidak bisa dipelajari oleh semua orang kalau bukan dari orang pendidikan. Ilmu pendidikan ini nanti juga akan membahas apa-apa yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Bukan membahas tentang bukan membahas tentang PAI ya. Tapi kita membahas tentang ilmu pendidikan Islam, membahas tentang pelaksanaan proses pendidikan. Di dalamnya ada beberapa faktor-faktor tertentu, tapi juga kita mendasarkan kepada hukum Islam. Nanti mata kuliah ini akan dikembangkan dalam mata kuliah murni. Kita cari landasan hukumnya, mata kuliahnya adalah landasan pendidikan. Dalam proses pelaksanaan pendidikan itu perlu sebuah pengawasan untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau kesalahpahaman atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Maka ada mata kuliah pengawasan. Nah, kita harus tahu dulu apa yang harus diawasi. Yang kita ajari hari ini dalam matrikulasi,
Kemudian siapa yang melaksanakannya, bagaimana pemahaman terhadap peserta didik. Nah, itu semua juga harus dikembangkan. Kemudian di dalamnya juga nanti ada supervisi. Nah, itu harus dikembangkan. Nah, bagaimana mau mengembangkan kalau dasarnya belum paham? Sehingga dari prodi lain di luar pendidikan perlu mempelajari namanya matrikulasi, memperkenalkan tapi melakukan inovasi atau perubahan-perubahan di dalam proses pelaksanaan pendidikan. Apakah melahirkan konsep, apakah dia memang mempraktekkan sebuah pengembangannya. Nah, ini yang diharapkan nanti dari pasca. Dia bisa berubah menjadi konseptor untuk peningkatan mutu pendidikan. Lalu bagaimana dengan yang memang dari PAI? Tentu saja PAI, jadi kita tidak boleh merasa, oh kita ini sudah cukup ilmunya, kita perlu direfresh ulang. Karena otak kita itu dia akan menumpuk, kemungkinan bisa saja hilang. Maka perlu dibangkitkan kembali, diangkat kembali pengetahuannya sudah lama gitu. Sehingga itu perlu ada sebuah matrikulasi. Nah, ini perkenalan dulu terkait dengan masalah pengetahuannya. Nah, sekarang kita sudah sepakat, jamnya sudah sepakat tentang penugasannya nanti seperti apa. Kalau memang ada penugasan nanti, kita nanti akan tetap sistem kelompok saja dulu. Kalau mata kuliah murni nanti tidak ada lagi kelompok. Sekarang kita masih ada kelompok, tapi juga ada penugasan. Penugasan itu saya menawarkan gini. Penugasan mandiri, apakah mencari artikel atau bercerita tentang pengalaman dia selama melaksanakan proses pembelajaran. Bercerita tentang melaksanakan proses pembelajaran itu begini, misalnya dalam melaksanakan proses pembelajaran, apa yang kira-kira menarik atau kira-kira ada masalah apa, bisa diangkat, diceritakan di situ, kemudian carilah satu teori, misalnya ada sebuah teori tentang proses pembelajaran seperti apa, itu terserah, mau seperti itu atau mencari artikel. Nanti dirundingkan aja, saya menawarkan dua tadi, tugas mandirinya, apakah nanti menceritakan tentang pengalaman dia, kemudian berdasarkan kepada teori atau apa seperti apa penyelesaiannya, kemudian atau misalnya berbagi pengalaman, ada sesuatu yang menarik tentang apa yang dilakukan sehingga melahirkan sebuah inovasi, itu diceritakan juga boleh, atau mencari sebuah artikel, tapi nggak usah banyak-banyak, misalnya 2 halaman cukup. Nggak usah sampai beberapa halaman, jangan seperti makalah ya tugas mandirinya. Silahkan nanti dirundingkan mau pilih yang mana, itu tugas mandiri. Saya memberikan penawaran saja. Kalau artikel tentu tentang hubungannya dengan pendidikan. Atau artikel tentu terkait dengan isu-isu pendidikan ya. Misalnya ada kejadian apa, itu boleh juga diangkat. Atau kasus yang pernah terjadi di sekolah sebagai pengalaman kita menyelesaikan seperti apa juga boleh, silahkan. Jadi nanti itu dikumpulkan saja, atau begini, kedua-duanya boleh. Maksudnya begini, apakah semua sepakat hanya mengambil satu aja, misalnya satu kelas itu semuanya mengambil tentang artikel, atau satu kelas mengambil tentang pengalaman, atau bebas memilih, yang mau artikel boleh, yang mau kumpul pengalaman dia semasa mengajar tentang permasalahan yang ada, isu-isu yang terjadi di sekolah, pengalaman kita ada, itu boleh, terserah saja. Artinya kesepakatan saja, saya hanya menawarkan itu. Tapi kalau saya menyarankan mungkin lebih baik ada kebebasan ya, mau memilih artikel boleh, mau memilih, jadi tidak ada harus keseragaman dalam satu kelas. Silakan saja nanti dikompromikan secara bersama-sama. Nah, itu hubungannya. Sekarang kita perkenalan ya, karena di sini akan masuk sebagai mata kuliah keprodian. Saya ingin tahu dulu latar belakangnya satu persatu ya. Kalau Muhammad Jaini kemarin asal S1-nya dari mana, Pak? Di Setidba, Bu, Balikpapan. Tapi pendidikan juga? Tarbiyah? Tarbiyah. Lulus tahun berapa, Pak? Tahun 2009. Oh, 2009. Oh ya, jadi memang lebih 5 tahun ya. Padahal kan
masih linear gitu kan. Nggih. Kemudian Lasadara, saya tahu ini wajahnya terlalu diingat gitu kan. Dulu S1 pembimbingnya siapa Lasadara? Tahu Bu? Pembimbingnya S1 siapa dulu? Bu Eti. Bu Eti. Nurbayati. Pembimbing duanya? Lupa Bu. Lupa. Kemudian nih Muhammad Husni ya? Ahmad Husaini. Oh, Muhammad Husaini. IAIN Samarinda, Bu. Lulusnya 99. Oh, 99. Kurnia Yulianti? Iya Bu, dari STAI Balikpapan Baik, kapan? Lulus tahun berapa? tahun 2013. Oh, jadi banyak yang sudah lebih 5 tahun ya, walaupun linear tapi sudah lebih 5 tahun. Ya, Bu. Kemudian Rahmat? Nunukan Bu, nunukan sebatik. Lulusannya dari? Stit Ibnu Khaldun nunukan. Oh, Ibnu Khaldun. Tarbiyah? Tarbiyah Bu. Lulus tahun? 2012. 2012. Oh iya. Rata-rata ya. Muslihati? Muslihati lulusan YIN Samarinda tahun 2005. Jurusan PAI. Berarti 2005 sempat ketemu sama Ibu nggak? Bu, Dengan saya? ya pernah dengar nama, seperti itu namanya tapi nggak ada ngambil mata kuliah kayak gitu. Iya, karena memang 2005 pas Ibu berangkat S2. Oh, nggih. Tapi mungkin kebetulan tidak masuk di kelasnya. Internet. Euy. Nurul Taufik? Lulusan Iki Budi Tomo Bu, Malang. Oh, Malang. Umum ya? Lulusan mana? Universitas Nurjati Paiton Probolinggo. Umum? Apa Bu? Aduh, Ma. Umum atau Internetku kenapa PAI? lemot banget? Enggak. Gimana Ibu? Nah, nggak kedengaran. Jurusannya PTKI atau sekolah umum? Universitas umum? Bukan umum. Keagamaan? Kenapa begini? Euy, nah, Ya. halo, internet, halo. Jurusan? 2019. Jurusan apa? 2019. Aduh, gila banget nih internet, lemot banget. Iya, aduh. No, internet akses. Ya, sebelum disebut, baik dong. Ya Bu, Asal mana? saya dari Asalnya? Sangatta Bu. Iya, Stais. dari Stais. Stais kan PAI juga? Iya, saya ambil ekonomi syariah. Oh, ekonomi Iya. syariah. Oke. Duh, kayaknya kalau satu-satu nih bisa pengalaman kita. Iya Bu. Yang pasti gini aja sudah ya. Semua ini ada yang dari PAI, tapi udah lewat lebih 5 tahun. Ada juga yang dari umum. Gak apa-apa dah. Oke, sekarang gantian saya aja deh yang perkenalan. Saya kebetulan S1-nya adalah IAIN Samarinda. Dan secara kebetulan saya lulus sebagai dosen di IAIN Samarinda. Alasan saya kenapa lulus di Samarinda, dosen di IAIN di antara teman-teman, itu sebenarnya bukan hanya dianggap paling pintar ya. Artinya tidak semuanya karena paling pintar, tapi nilai yang bagus itu salah satunya. Penyebab nilai bagus belum tentu juga pintar.
Banyak orang pintar tapi nilainya tidak bagus karena dia malas. Ada orangnya yang tidak pintar tapi dia tekun, nilainya bisa bagus. Nah, jadi kalau saya hanya mengatakan kebetulan nilai saya termasuk dalam kategori yang bagus. Sehingga untuk tes di dosen S1 itu memenuhi standar dari standar minimal. Sehingga saya bisa seleksi berkas dan bisa ikut tes. Apakah teman-teman ibu nggak ada yang nilainya sama? Ada, banyak, beberapa orang. Hanya saja waktu itu saya memperhitungkan ada beberapa pertimbangan, yaitu hubungannya dengan waktu. Saya berpikir teman saya satu angkatan itu sebanyak 90. Kalau lulus semua cari kerjaan itu saingan 90 orang. Ditambah lagi dengan adanya kakak tingkat yang belum lulus diangkat pegawai, karena cita-cita saya dulu adalah kepingin pegawai. Saya pernah ditawarin jadi anggota dewan, saya nggak mau. Saya bilang anggota dewan itu paling lama ya 2 periode, setelah itu selesai. Tapi saya mau penghasilan, walaupun waktu itu pegawai negeri dianggap penghasilan paling murah, tapi bagi saya penghasilan itu bisa diperoleh sampai mati. Sedikit, tapi sampai mati. Artinya sampai kita pensiun kita masih dapat, gitu kan. Sehingga saya memilih jadi pegawai negeri. Kata dosen saya, kalau memang kamu mau jadi pegawai negeri, berarti penuhi standarnya. Apa standarnya? Adalah standar nilai. Kemudian yang kedua adalah standar waktu. Saya berpikir semakin lama semakin banyak saingan, belum lagi nanti ada alumni-alumni dari luar. Ada yang luar Kalimantan, ada dari Jawa, dari Sulawesi, dari Banjar, yang mana-mana itu akan datang lagi, maka akan memperbanyak saingan. Maka saya mempercepat kelulusan dan berusaha lulus tepat waktu. Berusaha lulus tepat waktu sehingga saya bisa wisuda ikut kakak tingkat. Nah, itu salah satu juga penyebabnya. Tahun depan teman-teman ibu lulus, ternyata tes dosen tidak ada. Teman-teman ibu yang nilainya berimbang itu sudah tidak bisa ikut tes dosen karena sudah tidak ada formasi dosen. Tahun keduanya juga tidak ada formasi dosen. Tahun ketiganya ada tapi sudah persyaratan S2. Artinya apa? Jangan nanti berleha-leha, jangan menunggu di akhir. Kalau bisa diselesaikan hari ini, kenapa nunggu besok? Kemudian, apakah saya menempuh perjalanan sekarang sampai S3 itu tanpa kendala? Banyak kendalanya. Jadi nanti kalau berpikir ada kendala dengan macam-macam seperti itu, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Semua orang akan punya masalah yang berbeda. Kalau saya punya masalah waktu mau S2 itu sudah persis mau daftar, bahkan sudah daftar, bahkan sudah keterima, bahkan nggak tanggung-tanggung waktu itu. Tesnya, beasiswanya saya di Malaysia. Tapi ternyata bapak saya sakit. Terus bapak tetap memaksa saya berangkat kuliah. Saya memilih nggak mau. Karena beberapa nasihat yang membuat saya sudah tidak yakin. Orang tua saya gini, 1 bulan sebelumnya meninggal, sebelum sakit itu anaknya dikumpulkan, dinasihati, dikasih macam-macam. Nah, ini kan sudah di luar kewajaran. Saya bilang saya nggak mau berangkat, saya batalkan berangkat ngambil kuliah S2. Akhirnya saya minggu di rumah sakit, pulang dari rumah sakit dinyatakan sehat, ternyata setelah sehat pulang ke rumah meninggal. Dan di situ membuat saya mentah untuk kuliah S2. Lama, akhirnya saya termasuk orang yang lambat ngambil S2. Nah, artinya juga ada keterlambatan. Akhirnya pada saat S2 saya juga mengalami matrikulasi. Karena sudah lebih daripada 5 tahun kelulusannya. Akhirnya saya juga mengambil matrikulasi. Lalu di S2 apakah tanpa masalah? Ada masalah lagi. Karakter dosennya yang banyak dari Amerika Serikat, dari luar negeri, makalah kita sering dilempar. Lemparnya nggak tanggung-tanggung lagi ke lantai.
Saya pernah diancam suruh pulang, Bu Fatul pulang aja, percuma kuliah kalau kosnya hanya dijadikan sebagai penginapan. Hanya gara-gara saya 15 hari sudah di Jogja, tapi baca buku cuma 1. Saya bilang, kan saya baru 15 hari. Kata Bapak, sehari berapa jam? Sejam berapa menit? Itu yang sering membuat manusia rugi, karena lalai dengan waktu. Kalau mau seperti itu terus katanya pulang aja Bu Fatul, nggak usah kuliah. Rugi katanya pemerintah nguliahkan Bu Fatul. Saya bilang saya biaya sendiri. Siapa bilang biaya sendiri? Bu Fatul kan katanya biaya sendiri, tapi kuliah masih sementara nggak kerja, kuliah di Jogja, tapi gaji jalan. Nah berarti pemerintah biayai. Akhirnya tekad muncul. Kalau memang saya bilang mau kuliah, kata bapaknya terserah Anda. Kalau mau kuliah ya harus berubah. Jadi kamar kos jangan lagi dijadikan sebagai tempat kayak penginapan untuk makan dan tidur. Masalah lain muncul lagi. Tahun 2006 gempa besar Jogja. Saya salah satu korban. Traumanya itu luar biasa. Bahkan banyak orang yang berhenti kuliah gara-gara trauma di situ. Tapi alhamdulillah dengan bermacam-macam tekad, akhirnya saya berhasil menyelesaikan S2. Kendala sebelum berangkat S2 juga ada. Saya hampir terjebak dengan permasalahan di mana saya ngambil kuliah karena alasan-alasan tertentu. Saya pernah mengambil kuliah Samarinda. Karena beberapa orang saya kenal di situ sudah ngambil S2 di situ, saya mau ngambil. Lalu saya sudah konsultasi dengan wakil dekan 1, Pak Said. Kata Pak Said, bagus aja Bu Fatul mengambil kuliah. Tapi saya bilang saya mau di Samarinda aja. Lalu gimana akreditasinya? Saya tanya-tanya. Nah ternyata saya akan masuk di semester 3. Karena dulu kan boleh masuk di semester 2. Saya mau masuk di semester 2, lalu saya tanya, Pak semester 1-nya gimana? Oh, ini kan paket Bu Fatul katanya. Nanti semester 1-nya Bu Fatul nggak usah masuk kuliah. Nanti tinggal kita hitung aja satu mata kuliah itu dihargai berapa. Saya bilang saya kuliah mau cari ilmu, bukan cari ijazah. Akhirnya saya memilih mundur. Tidak lama kemudian timbullah isu bahwa orang yang kuliah sistem uang seperti itu nanti setelah pada saat wisuda wajahnya berubah jadi monyet. Saya bilang untung saya nggak ngambil, kalau nggak saya adalah sarjana monyet. Lalu akhirnya saya juga Aduh. paling dah nilainya sudah S2 aja tuh nilainya, nggak usah. Di sini sudah yang pegawai negeri ya? Ada beberapa orang pegawai negeri? Ada Bu. Ada pegawai negeri? Iya, alhamdulillah. Ada. Ibu, saya mulai dari ini aja. Muslihati, pegawai negeri. Alhamdulillah. Terus motivasi masuk kuliah apa? Ingin mengembangkan keilmuan. Ingin mengembangkan keilmuan. Kira-kira ijazah yang Anda peroleh, nilai yang Anda peroleh berpengaruh nggak dengan pegawai negerinya? Secara ini ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Terhadap gaji? Ya, setidaknya ada untuk kenaikan golongan. Itu ijazah. Ya. Nilai dalam ijazah. Oh, nilai dalam ijazah. Pengaruh kayaknya. Kalau nilai dalam ijazah, saya rasa sih tidak ada. Oke, betul. Tidak ada sama sekali. Oke, itu juga dalam pikiran saya waktu itu. S2 ngapain juga dah, capek-capek. Yang penting lulus. Kan SK sudah di tangan. Ijazahnya gunakan untuk naik pangkat. Setahun 2 tahun nggak lulus nggak jadi masalah. Yang penting izin belajar keluar. Setelah saya mengantongi ijazah, itu memang salah satu pikiran saya, pikiran ngawur. Nah, habis itu kami bicara dengan teman. Bu Fatul ada keinginan nggak S3? Saya bilang enggak, dari duitnya. Gimana kalau ditawarin orang S2? Ya siapa yang nawarin S3? Mana ada orang nawarin S3 dengan biaya mahal seperti itu? Kalau kamu enak, saya bilang duitnya banyak. Orang tuamu, nenekmu pengusaha.
Kalau saya enggak, saya bilang saya cukup di S2 aja. Kalau ditawarin orang gimana katanya? Oh ya pikir juga ya, siapa tahu ada tawaran di luar dugaan kita. Ya udahlah, nggak jadi nilai itu. Kita cari nilai standar S3 berapa? Mau masuk S3 standarnya berapa nilainya? Oh ternyata mau masuk S3 itu ada standarnya. Jadi kalau ijazahnya standar nilainya di bawah ketentuan masuk S3, maka secara seleksi berkas dia udah gugur. Udah kita kejar aja dah batas minimal. Jangan saya bilang lagi, kalau batas minimalnya segitu, siapa tahu tahun depan 2 tahun kemudian tuh standarnya meningkat. Naikkan lagi lah ke atasnya. Akhirnya kami kejarlah nilai di atasnya. Ternyata betul. Setelah 3 tahun saya selesai S2, tiba-tiba ada pengumuman. Ada pengumuman beasiswa sebanyak 13 orang, sementara yang sedang kuliah itu hanya 7 orang. Berarti ada nomor kosong. Ayo katanya, siapa tahu. Nah, biasanya kan orang kuliah dapat beasiswa setelah kuliah 1 tahun baru dapat beasiswa. Ini belum kuliah sudah tawaran beasiswa. Saya bilang, oh iya ya, nilai saya cukup, ikutlah daftar. Nah, alhamdulillah. Artinya kesempatan itu ada, daftarlah saya S3. Apakah cukup uangnya untuk S3 yang beasiswa? Enggak cukup, tapi kita yakin siapa yang mau berusaha dalam menuntut ilmu, Allah akan menjamin rezekinya asal dia bersungguh-sungguh. Akhirnya saya selesai S3. Nah, dan sekarang Bapak Ibu sekarang ini jangan terpandang kepada usia ya. Artinya saya pun dulu S2 terlambat, tapi ternyata bisa sukses. Bahkan jujur saja, banyak teman-teman saya dulu yang kuliah, yang mereka baru lulus S1 karena berleha-leha, saya tidak kalah bersaing dalam nilai. Artinya apa? Nilai di dalam ijazah itu juga nanti akan ada artinya. Yang kita sendiri tidak tahu. Perjalanan hidup ke depan. Jadi jangan ada yang merasa, oh sudah tua, nanti susah nerimanya, apalagi punya prinsip otaknya udah tumpul. Nggak ada dalam Islam itu, nggak ada. Kita memandang dari segi fitrah manusia, nggak ada yang namanya otaknya tumpul, itu nggak ada. Kalau pikun ada, tapi penyebab pikun justru orang yang diam tidak pernah berpikir ternyata. Orang semakin pintar. Nah ini perkenalan kita terkait dengan masalah siapa saya, apakah orang perjalanan hidup menempuh kuliah itu langsung sukses? Enggak, banyak sekali masalahnya. Kuliah di ujung pandang pun saya mengalami kendala yang saya tidak akan sampaikan. Yang jelas kendala-kendala itu ada. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Dan saya yakin yang di sini bukan permulaan, sehingga jangan sampai lagi mengatakan oh susahnya kuliahnya. Enggak, semuanya akan mudah kalau memang kita rasakan secara enak saja. Oke, itu perkenalan terhadap saya sudah. Kemudian kita akan perkenalan terhadap mata kuliah. Mata kuliah tadi adalah IP. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang dari pendidikan nih? Yang dari pendidikan. Selain Lasadara siapa ya dari PAI? Tadi dari PAI itu siapa tadi? Bu, Puji Hartono, Bu. Oh, Puji Hartono. Sekarang apa arti PAI dengan apa bedanya PAI dengan IP? Apa ya? Subhanallah. Lupa. PAI pendidikan agama Islam, IP ilmu pengetahuan Islam, Bu. Ya itu kepanjangannya. Kalau PAI kan pendidikan agama Islam. Kalau IP ilmu pengetahuan Islam. Ilmu pendidikan Islam. Ilmu intinya kalau di umum itu adalah ilmu pendidikan. Kalau kita lalu ada ilmu pendidikan Islam. Nah, sekarang kita buka share screen-nya dulu ya.